Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Desain UI UX. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulani dengan NIM 23050619. Di sini ada pengertian empatis. Empatis itu adalah tahap pertama dan paling penting dalam proses design thinking. Tapi ini juga bertujuan untuk memahami kebutuhan, perasaan, motivasi, dan masalah pengguna secara mendalam, bukan sekedar menebak apa yang mereka inginkan. Jadi tujuannya adalah agar desainer ini benar-benar memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka katakan dan dilakukan. Itu adalah empatis. Kemudian ada tujuan tahap empatis dalam UI UX. Mengidentifikasi kebutuhan nyata pengguna, bukan asumsi. Yang kedua, memahami konteks pengguna produk, kapan, di mana, dan bagaimana mereka berinteraksi. Menemukan emosi dan motivasi yang mendorong perilaku pengguna menjadi dasar dalam membuat persona, user, journey, dan solusi desain. Ini adalah tujuan untuk membuat tahap empatis dalam UI UX. Kemudian kita beralih ke define. Define itu adalah tahap kedua dalam proses design thinking yang berfokus pada merumuskan inti permasalahan pengguna berdasarkan hasil riset dan empati yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi secara singkat, empatis adalah memahami pengguna dan define itu merumuskan masalahnya pengguna berdasarkan pemahaman tersebut, pemahaman itu sendiri. Kemudian ada ideat. Ideat itu tahap ketiga dalam proses design thinking, yang dimana ideat itu berfokus pada menghasilkan sebanyak mungkin ide atau solusi kreatif untuk menjawab problem statement yang telah dirumuskan di tahap define ini. Ideat juga mempunyai prinsip utama, yaitu quantity over quantity atau kualitas lebih penting di awal. Semakin banyak ide, semakin besar peluang juga menemukan solusi yang efektif. Kemudian no judgment, yaitu atau tanpa menilai terlebih dahulu, semua ide diterima bahkan yang terlihat aneh ataupun tidak realistis. Build on others' ideas atau bangun dari ide orang lain, karena itu sebagai referensi atau sebuah ide dari orang lain tersebut. Kolaborasi membantu memperkaya gagasan. Think outside the book. Coba solusi yang tidak bisa untuk menemukan terobosan baru. Kemudian ada prototype. Prototype adalah tahap keempat dalam proses design thinking, di mana ide-ide dari tahap ide mulai diubah menjadi bentuk nyata atau versi awal dari produk. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ide menjadi sesuatu yang bisa diuji dan dievaluasi, sehingga desainer dapat melihat bagaimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan solusi yang diusulkan. Ini langkah-langkah untuk membuat prototype. Yang pertama itu pilih ide terbaik dari tahap ide. Tentukan jenis prototipe, low-fi atau hi-fi. Buat alur interaksi pengguna user flow. Bangun tampilan dasar, wireframe, mockup atau prototype. Di sini ada pengertian tes. Tes ini tahap terakhir atau tahap kelima dalam proses design thinking, dan di mana prototype diuji langsung kepada pengguna nyata untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan solusi desain, dan tujuan utamanya yaitu untuk memvalidasi apakah solusi yang dibuat benar-benar memecahkan masalah pengguna yang ditemukan pada tahap define. Tujuan utama tes juga yaitu mengumpulkan feedback nyata dari pengguna tentang prototype, mengetahui apakah desain mudah digunakan, dipahami, dan memuaskan, mengidentifikasi kesalahan, hambatan, atau kebingungan dalam interaksi pengguna. Yang terakhir itu memberikan dasar untuk iterasi dan perbaikan desain. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.